Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana SPD, guru ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, tahun pelajaran 2022-2023. Berikut akan saya sampaikan bahan pembelajaran siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 4 jam pelajaran dengan materi ketenagakerjaan. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini, siswa diharapkan dapat membedakan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, serta membagankan hubungannya dengan penduduk secara mandiri dan bertanggung jawab. Uraian materi 1. Pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja. A. Menurut sifatnya. 1. Tenaga kerja jasmaniah. Tenaga kerja jasmaniah merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contoh, supir, montir, dan lain-lain. 2. Tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh, direktur, konsultan, dan manajer. B. Menurut kualitasnya. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contoh, guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Contoh, montir, sopir, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contoh, tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 1. Tenaga kerja bagian produksi. Tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. 2. Tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. 3. Tenaga kerja umum dan administrasi. Tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi. Menurut hubungan dengan produk. 1. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. 2. Tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. 3. Angkatan kerja adalah penduduk
dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. 4. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Contohnya misalnya di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat pada tahun pembelajaran 2022-2023 di semester 2 dibutuhkan guru mata pelajaran sejarah, dibutuhkan guru mata pelajaran BK. 5. Hubungan penduduk tenaga kerja angkatan kerja. Ini bisa digambarkan dengan tabel yang sudah dibuatkan dalam bentuk gambar yang bisa oleh siswa dilihat di layar monitor. Untuk lebih memastikan pemahaman siswa, diberikan soal-soal latihan. Itu ada 5. Yang pertama, pemerintah atau swasta menetapkan aturan sebelum perekrutan tenaga kerja, selama pekerjaan dilakukan, bahkan sesudah pekerjaan selesai dikerjakan atau pensiun. Ini merupakan ruang lingkup: A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Ketenaga kerjaan, D. Kesempatan kerja, E. Bukan angkatan kerja. 2. Bapak Unu setiap hari mengerjakan tugas rutinnya di SMA Harapan Jaya dengan membersihkan lingkungan sekolah dan menata taman sekolah. Bapak Unu termasuk jenis tenaga kerja ... A. Ahli, B. Terampil, C. Terdidik, D. Terlatih, E. Tidak terdidik dan tidak terlatih. 3. Pak Riko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya. Pada masa pandemi COVID-19, perusahaannya nyaris ditutup. Untuk mencegahnya, Pak Riko selalu berkonsultasi dengan Ibu Mailan yang adalah konsultan perusahaan tersebut. Menurut sifatnya, Pak Riko dan Ibu Mailan tergolong tenaga kerja ... A. Rohaniyah, B. Jasmaniyah, C. Terdidik, D. Terlatih, E. Ahli. 4. Keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut: A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Pencari kerja, D. Kesempatan kerja, E. Waktu efektif kerja. 5. Penduduk usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran merupakan: A. Pengangguran, B. Angkatan kerja, C. Bukan angkatan kerja, D. Tenaga kerja langsung, E. Tenaga kerja tidak langsung. Berikut kunci jawaban dari latihan soal tadi. 1. C, 2 E, 3 A, 4 D, 5 B. Terima kasih. Demikian video bahan pembelajaran siswa yang bisa saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.